Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita alhamdulillah sampai di edisi 133. Pada edisi ini kita masih berbicara mengenai kata ganti. Kata ganti. Perlu kita ulang-ulangi bahwa kata ganti itu ada yang majrur, ada yang marfu, dan ada yang mansub. Satu ya. Kemudian kata ganti itu ada yang bersambung, ada yang berdiri sendiri, bahkan ada yang tersembunyi. Nah, itu dua poin. Ya, sejauh ini kita belum mempelajari kata ganti mansub, ya, belum mempelajari kata ganti mansub. Nah, kata ganti majrur itu kata ganti yang bersambung, ya. Kata ganti majrur itu bisa bersambung dengan kata benda, bisa bersambung dengan harful jar, bisa bersambung dengan zaraf. Apabila dia bersambung dengan kata benda, dia menunjukkan kepunyaan. Misalnya, ambil kata benda buku. Kalau buku itu disambungkan dengan kata ganti majrur bersambung, hu, jadi dia menjadi kitabuhu. Kitabuhu artinya bukunya. Kalau disambungkan dengan kata ganti majrur bersambung, ha, kitabuha, bukunya, nya perempuan. Kitabuka, bukumu, dan sebagainya, dan sebagainya. Kemudian kata ganti majrur bersambung ini yang belum kita pelajari kata ganti majrur bersambung untuk jam'ul muannats, untuk jamak muannats, yaitu hunna, kunna, dan na. Sedangkan untuk jam'ul mudzakkar, untuk mutsanna, untuk mufrad itu sudah kita pelajari, ya. Sudah kita pelajari. Coba kita mulai dari kata ganti majrur bersambung untuk huwa. Kata ganti majrur bersambung untuk huwa, dia laki-laki adalah hu, ya. Hu. Untuk dia perempuan ha, untuk engkau laki-laki ka. Nah, ini bersambung semua ini. Engkau perempuan ki, untuk saya itu i. Nah, ini spesifik. Ini disebut apa ini? I itu yaul mutakallim. Yaul mutakallim. Jadi yaul mutakallim adalah kata ganti majrur bersambung untuk saya, untuk anak. Kemudian untuk mutsanna, huma ini mereka dua orang laki-laki, huma mereka dua orang perempuan, kalian dua orang laki-laki, kuma kalian dua orang perempuan, kuma juga. Kemudian kita atau kami itu na. Kemudian jam'ul mudzakkar, mereka laki-laki itu hum, ya. Mereka laki-laki itu hum, mereka perempuan. Nah, ini hunna. Ini yang sedang kita bahas di sini, di 133 ini. Kemudian kalian laki-laki itu kum, kalau perempuan kunna. Kalau kami laki-laki na, kami perempuan juga na. Juga na, itu semuanya majrur. Itu semuanya bersambung. Kalau kita bandingkan kata ganti majrur bersambung dengan kata ganti marfu terpisah. Kalau terpisah itu sebagai apa? Sebagai mubtada, ya. Kata ganti marfu terpisah untuk dia laki-laki itu huwa. Jadi huwa itu terpisah, gak bersambung seperti ini. Dan dia itu berfungsi sebagai mubtada. Misalnya dia seorang guru, huwa mudarris. Jadi dia seorang guru, huwa mudarris. Kita tidak bisa menggunakan hu ini. Hu mudarris, gak bisa. Kita harus menggunakan huwa, oleh karena dia berfungsi sebagai mubtada. Tapi kalau kita hendak mengatakan gurunya maksudnya apa itu? Gurunya, guru miliknya, ya. Jadi kita harus menggunakan ini. Tidak boleh guru huwa, mudarrisu huwa, tidak boleh, harus mudarrisuhu. Oleh karena kata ganti majrur bersambung itu menunjukkan kepunyaan apabila disambungkan dengan kata benda, ya. Nah,
Kalau kita bandingkan dengan kata ganti marfu terpisah, ini huwa, ini hiya, ini anta, terpisah ini ya. Ini anti, ini ana. Beda tak? Nah. Kemudian ini huma, kata ganti marfu terpisahnya juga huma, sama. Jadi huma ini bisa kata ganti majrur bersambung, bisa juga kata ganti marfu terpisah. Ini juga begitu sama. Nah, kalau ini kuma, itu antuma, kata ganti majrur terpisah itu marfu terpisah itu antuma. Kalau bersambung itu kuma. Jadi ini kalian dua orang perempuan juga begitu, antuma. Kalau kata ganti majrur bersambungnya kuma. Contoh, kalian dua orang laki-laki ya, itu guru. Jadi bahasa ininya, bahasa Arabnya antuma mudarrisani. Kita menggunakan kata ganti marfu terpisah antuma. Tapi kalau kita hendak mengatakan guru kalian mudarrisu kuma, ya, mudarrisu kuma, kita harus menggunakan kata ganti majrur terpisah, majrur bersambung ya, dan sebagainya. Jadi tambahannya ini, jadi kata ganti majrur bersambung untuk jam'ul muannats itu hunna. Hunna itu artinya apa? Hunna itu artinya mereka perempuan. Kalau kunna, kalian perempuan. Kalau kalian laki-laki, kum. Ya, kata ganti majrur bersambung, ya, majrur bersambung. Jadi menghafalkannya bisa begini. Bisa kita hafalkan secara vertikal begini. Kita mulai dari bentuk mufrad, kita mulai dari kemudian musanna, kemudian jam'ul mudzakkar salim, kemudian jam'ul muannas salim ya. Jadi hu, ha, ka, ki, i. Huma, kuma, na. Hum, kumna, hunna, kunna, na. Bisa begitu. Tapi di sekolah-sekolah agama maupun di pesantren-pesantren, urutannya tidak seperti itu. Dia tidak dihafalkan secara vertikal, tapi dihafalkan secara horizontal. Begini, kita mulai dari hu dulu, dia laki-laki, ini yang majrur ya, nya, kemudian tambah lagi satunya menjadi huma, tambah satu lagi menjadi hum, ya. Ini juga begitu, ka, tambah satu lagi jadi kuma, tambah satu lagi jadi kum. Jadi menghafalkannya begini, hu, dia laki-laki satu. Kalau mereka dua orang laki-laki, huma. Jadi hu, huma, tambah lagi hum. Ya, baru mulai lagi dari sini. Ha, huma, hunna. Ya kan? Kemudian mulai lagi dari sini. Ka, kuma, kum, ki, kuma, kunna. Ya, ana, na, i, na. Jadi kalau misalnya kita menghafalkan kata ganti marfu terpisah ya, dia mulai dari huwa toh. Huwa, huma, hum. Ya, hiya, huma, hunna. Anta, antuma, antum. Anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Begitu urutan penghafalan di pesantren ya. Tapi kalau kita gunakan model ini bisa juga huwa, hiya, anta, anti, ana. Kemudian ini huma, antuma, nahnu. Ini hum, antum, nahnu. Ya, kemudian ini hunna, ini antunna, ini nahnu, begitu. Ya, nanti kita akan gunakan dua model itu untuk menghafalkan kata ganti, ya, apapun kata gantinya. Insyaallah nanti kita hafal ini kata ganti ini, kemudian bisa mengaplikasikannya dalam kalimat, dalam frasa, ya, dalam frasa. Kemudian poin berikutnya, kata ganti majrur bersambung yang disambungkan dengan kata benda. Jadi ini edisi ini
mempelajari kata ganti majrur bersambung yang disambungkan dengan kata benda. Itu menunjukkan kepunyaan. Misalnya baituhunna, ini kata benda ini, bait. Artinya apa? Rumah mereka, rumah milik mereka. Baitukunna, rumah milik kalian. Baituna, rumah milik kami, ya. Kalau kita indikan ke sini, baituhu, rumahnya laki-laki, rumahnya perempuan, rumahmu laki-laki, rumahmu laki-laki, rumah saya baiti, ya, baiti. Kemudian perlu disampaikan sekali lagi, dari 12 kata ganti ini, kita sudah hitung kemarin jumlah kata ganti itu 12 ya. Gimana menghitungnya itu? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini humanya ini kita hitung 1, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ya. Tapi kalau huma ini kita hitung 2 kali, kuma ini kita hitung 2 kali, jumlah kata ganti dalam bahasa Inggris itu 14 ya, 14. Dari 14 kata ganti ini yang populer itu yang ini. Dan bentuknya pun agak ini sedikit ya. Coba lihat ini. I itu dinamakan apa? Ya mutakallim. Ya mutakallim. Apa itu ya mutakallim? Ya mutakallim adalah kata ganti majrur bersambung untuk saya. Untuk saya, ya. Untuk saya. Oke, berdasarkan itu mari kita kerjakan latihan-latihan ini. Ini buku-buku kalian. Kalian itu perempuan ya. Oleh karena kita sedang membahas jamak feminin ya. Ini buku-buku kalian. Buku-buku itu bentuk jamak dari buku ya. Sudah kita ini sepintas. Kita belum masuk ke bentuk jamak yang begini ini. Buku itu kitabun. Buku itu kitabun. Buku-buku bukan kitabuna ya, juga bukan kitabat, tapi kutubun. 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 Ini buku-buku. Jadi kalau kita lihat kutubun itu, dia bentuknya itu pecah dari bentuk mufradnya. Kalau mufradnya kaf dulu, baru ta, baru alif, ya kan? Kemudian terakhir ba. Tapi kalau kita lihat ini jamaknya ini kaf, setelah kaf ta, betul? Setelah ta itu ba, bukan alif ya. Jadi bentuk mufrad, bentuk jamaknya ini itu pecah dari bentuk mufradnya. Beda dengan jamak mudzakkar salim, jamak muannats salim ya, itu tidak pecah. Oleh karena itu, jamak semacam ini itu dinamakan jamak pecah atau jam'ut taksir atau jam'un mukassarun ya. Jadi setelah kita selesai mempelajari jamak feminin, jamak muannats salim nanti, insyaallah kita akan melangkah ke jam'ut taksir. Jam'ut taksir. Nah, ini buku-buku ini bentuknya jamak taksir. Ya, buku-buku ini buku-buku kalian, wahai saudara-saudara. Saudara-saudaranya ini jelas saudara-saudara perempuan ya. Oleh karena kaliannya perempuan. Nah, ini kalimat ismiyah tipe biasa, tipe 1 yang mubtadanya ini secara individual berperan sebagai mubtada. Mubtada. Kemudian khabarnya buku-buku kalian. Buku-buku kalian. Buku-buku kalian itu sebagai khabar. Kita lihat buku-buku kalian ini merupakan kombinasi antara buku-buku, itu kata benda jamak taksir. Kemudian kalian itu kata ganti majrur bersambung ya. Kalian di sini itu disambungkan dengan buku-buku. Buku-buku itu kata benda tak? Jadi jamak yang disambungkan dengan kata benda itu pastilah jamak majrur bersambung ya. Jadi kaliannya pakai mana? Kalian pakai ini. Kunna. Ya, ini jamak majrur bersambung. Nah. Jadi buku-buku itu kutubun. Kutubun ini disambungkan dengan kunna. Ya, kunna. Jadi kutubun itu kata benda, kunna itu kata ganti. Ya, sudah berkali-kali kita pelajari bahwa kombinasi kata benda dengan kata ganti itu merupakan kombinasi idhafiyun, murakkab idhafiyun. Kutubun itu mudhaf, kunna itu mudhafun ilaih. Ya.
Ini kata benda satu kutubun itu tidak boleh bertanwin, tidak boleh beralif lam, sedangkan ini kata ganti ini harus majrur. Yang majrur, kunna itu majrur kan? Kata ganti majrur bersambung. Jadi kutubun plus kunna itu menjadi kutubu kunna. Ya. Kutubu kunna. Saya tulis di sini. Kutubu kunna. Kutubu kunna. Ini kombinasi kata benda kutub dengan kata ganti kunna. Kemudian harakat huruf akhir kata benda, ya, huruf akhirnya itu ba ya. Jadi harakat ini terbuka. Bisa kutubu, bisa kutubi, bisa kutuba. Jadi buku-buku kalian itu bisa kutubu kunna, bisa kutubi kunna, bisa kutuba kunna. Itu dulu ya. Nah, sekarang itu sebagai apa itu? Itu sebagai khabar. Sebagai khabar. Mubtadanya apa? Mubtadanya ini. Mubtadanya ini. Nah, ini yang mana yang kita gunakan? Ya, ini itu macam-macam kan? Ini itu bisa hadza, bisa hadhihi. Ya, ini itu bisa hadza, bisa hadhihi. Ini yang mana yang kita gunakan? Kemudian nanti kalau kita sudah sampai ke jamak taksir, kita akan menemukan sebuah dalil yang berbunyi jamak tidak berakal. Ini kutub ini bentuk jamak, ya. Jamak. Kemudian dia tidak punya akal, oleh karena dia buku benda mati ya. Jadi dalil itu berbunyi jamak tidak berakal identik dengan perempuan tunggal. Itu dalil yang sangat populer. Jamak tidak berakal itu identik dengan perempuan tunggal. Berarti ini kita anggap perempuan. Oleh karena perempuan, maka kata ganti yang digunakan hadhihi. Hadhihi. Hadhihi itu kan ini untuk perempuan tunggal kan? Jadi hadhihi. Jadi hadhihi kutubukunna. Jadi ininya itu hadhihi. Ini mubtadanya, hadhihi. Ya, hadhihi kutubukunna. Ini buku-buku kalian. Kenapa kita gunakan hadhihi? Kenapa kita menggunakan kata penunjuk untuk perempuan tunggal? Oleh karena khabarnya itu jamak tidak berakal. Khabar itu harus selaras dengan mubtada dalam hal jenis kelamin. Ya, jamak tidak berakal, jenis kelaminnya perempuan tunggal. Maka kita gunakan hadhihi. Hadhihi kutubukunna, wahai saudara-saudara ya. Ya, ini wahai ya. Saudara perempuan itu ukhtun. Ukhtun ya, saudara perempuan ukhtun. Jamaknya akhwat. Jamaknya akhwat. Akhwat. Akhwatun, akhwat ya. Jadi ya akhwat. Ya akhwat. Wahai saudara-saudaraku, kita tambah lagi ku ya. Ya ya akhwati. Ya akhwati, wahai saudara-saudaraku. Ya, ini juga jamak taksir. Ukhtun jamaknya akhwat. Nanti kalau akhun, saudara perempuan, jamaknya ikhwah atau ikhwan, ya. Ikhwan itu jamak pecah semua, ya. Jadi nanti kalau kita sudah sampai ke jamak pecah, di situ kita akan banyak menghafal. Oleh karena nggak ada rumusnya itu. Kenapa ukhtun itu jamaknya akhwat? Itu harus dihafalkan, ya. Kenapa akhun itu ikhwah atau kenapa akhun itu ikhwan? Harus dihafalkan. Hadhihi kutubukunna ya akhwati. Ini buku-buku kalian, wahai saudara-saudaraku. Di sini kita menggunakan kata ganti majrur bersambung kunna. Oleh karena apa? Oleh karena kata ganti itu disambungkan dengan kata benda kutuba, kata benda jamak dalam hal ini untuk menunjukkan kepunyaan. Kutubukunna artinya buku-buku kalian. Kalau buku-buku kalian, kaliannya laki-laki, kutubukum, ya, kutubukum. Kalau buku-buku mereka yang laki-laki, kutubuhum. Kalau buku-buku mereka perempuan, kutubuhunna. Kalau buku-buku kami, kutubuna.
Ya, kalau buku-buku saya ini dia kutubi. Kalau buku-buku engkaunya tunggal laki-laki, kutubuka, ya. Kalau buku-bukunya perempuan, kutubuha dan sebagainya dan sebagainya dan sebagainya. Jadi hadhihi kutubukunna ya akhawati. Kemudian nomor 2, murid-murid itu meninggalkan. Di sini ada kata kerja meninggalkan, ya. Berarti kalimat ini kalimat fi'liyah, ya. Mereka murid-murid itu meninggalkan, jadi ini subjek, ini murid-murid itu, ya. Itu aja kita anggap alif lam. Meninggalkan buku-buku mereka. Buku-buku mereka ini objek, itu yang ditinggalkan di asrama. Sekarang mari kita lihat kata ganti mereka. Kata ganti mereka ini dihubungkan dengan kata benda. Yang dihubungkan dengan kata benda itu kata ganti majrur bersambung untuk menunjukkan pemilikan. Ya, buku-buku mereka artinya buku-buku milik mereka. Ya, jadi oleh karena ini jumlah fi'liyah, maka yang kita tulis dulu apa? Itu fi'il. Ya, fi'il. Fi'ilnya apa? Fi'ilnya taroka. Juga sudah dimunculkan di edisi sebelumnya, meninggalkan. Meninggalkan itu taroka. Kalau aku meninggalkan taraktu, ya. Taraktu fikum. Kalau aku meninggalkan pada kalian, taraktu fikum. Yang meninggalkan oleh karena subjeknya itu bukan kata ganti. Kalau kata ganti ya munculkan verb sesuai dengan tasrif. Kalau yang meninggalkan saya taraktu. Kalau yang meninggalkan itu dia laki-laki, taraka. Kalau 2 orang laki-laki, taraka. Kalau 2 orang perempuan, tarakata. Kalau subjeknya itu kata ganti. Di sini subjeknya bukan kata ganti. Kalau bukan kata ganti, bagaimana kita menentukan fi'il? Lihat jenis kelamin subjek yang bukan kata ganti itu. Murid-murid itu. Murid-murid itu ini kita anggap perempuan, ya. Kalau perempuan gunakan fa'alat untuk verb. Kalau laki-laki gunakan fa'ala. Jadi ini perempuan. Jadi kita gunakan fa'alat. Tarakat. 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 Ini sebagai kata kerja. Ya. Siapa yang meninggalkan? Murid-murid itu. Murid-murid itu. Murid-murid itu tilmizun, ya. Kalau perempuan tilmizatun. Kita anggap murid-murid itu talibatun, ya. Talibatun. Pelajar. Talibun. Talibun. Kalau perempuan talibatun. Kalau jamak talibatun, ya. Talibatun. Ya, kalau murid tilmizatun. Ya, tilmizat, ya. Kita anggap talibun saja, ya. Jadi itu perempuan alif lam atau ini subjeknya atau fa'ilnya al-talibatu ini subjek, ya. Al-talibatu itu perempuan, oleh karena itu kata kerjanya tambah ta. Ini taknis tarakat, kemudian ini diikuti oleh alif lam, ini kita ubah menjadi kasrah, kan gitu. Tarakatit talibatu, apa yang mereka tinggalkan, buku-buku mereka. Buku-buku mereka itu kombinasi antara kutub dengan hunna. Mereka itu hunna, ya. Jadi kutub hunna. Hunna. Hunna itu mereka. Jadi ini kombinasi, ini kata benda, kata ganti. Nah, apa harakat akhir dari kutub ini? Kutuba atau kutubu atau kutubi? Jelas kutubah. Mengapa kutubah? Oleh karena dia berperan sebagai objek, maf'ulun bih. Ini kan maf'ulun bih ini. Maf'ulun bih, objek. Objek itu harus mansuf. Tarakatit talibatu kutubahunna di asrama fil mahja'. Fil mahja'. Fil
mahja'i. Fil mahja'i. Jadi kalimatnya tarakatit talibatu, jadi pelajar-pelajar itu meninggalkan kutubahunna, buku-buku mereka, fil mahja, di asrama. Oke, berikutnya. Apa kabar kalian? Di sini muncul kata ganti kalian, ya, kata ganti kalian. 2 kali di sini. Apakah kalian baik-baik? Kalian di sini itu tidak berdiri sendiri kan? Kalau kalian di sini berdiri sendiri sebagai apa? Sebagai subjek, sebagai mubtada. Kalau di sini dia dirangkai dengan kabar. Kabar itu kata benda. Kabar itu kata benda. Kata benda. Nah, ini dirangkai dengan kalian. Kalian kata ganti. Kata ganti yang dirangkai dengan kata benda pastilah kata ganti majrur. Majrur bersambung. Jadi kaliannya itu ini. Kata ganti majrur bersambung. Oleh karena kaliannya kita anggap perempuan, ya. Apa kabar itu? Kabar di sini, kata benda di sini itu hal. Hal itu keadaan. Hal itu keadaan. Jadi sebetulnya secara harfiah kalimat ini bagaimana keadaan kalian? Bagaimana keadaan kalian? Bagaimana keadaan kalian? Jadi kalau apa kabar kalian itu sebetulnya satu ungkapan idiomatis dari bagaimana keadaan kalian. Bagaimana itu? Kaifa. Kaifa. Ini bagaimana? Ini kata tanya yang artinya bagaimana? Kaifa. Ini hal. Ini sebagai apa ini? Ini sebagai mubtada. Ya, ini sebagai subjek. Ya, sebagai subjek. Ya, oleh karena dia sebagai subjek, maka dia itu marfu. Ya, jadi halu. Ini kombinasi antara kata benda dengan ini kunna, ya. Kunna. Kaifa halu kunna. Kaifa halu kunna. Jadi kalau kita hendak menanyakan kabar sekelompok perempuan, ya, kaifa halukunna? Apa kabar kalian? Kalian jamak perempuan, ya. Kalau kita hendak menanyakan kabar sekelompok laki-laki, apa kabar kalian laki-laki? Kaifa halukum? Nih, kaifa halukum, ya. Kalau perempuan kaifa halukunna, kalau laki-laki kaifa halukum. Kalau kita hendak menanyakan kabar seorang laki-laki, kaifa haluka? Makanya kaifa haluk itu kan apa kabar kan? Kaifa haluk. Kalau kita hendak menanyakan kabar seorang perempuan, ya, kita berbicara dengan seorang perempuan, kemudian kita menanyakan kabarnya, apa kabar ente, apa kabar anda, kaifa haluki. Kalau apa kabar kalian perempuan, kaifa halukunna. Kenapa kita menggunakan kunna? Oleh karena kalian di sini disambungkan dengan kabar. Kabar itu kata benda. Jadi kata ganti yang disambungkan dengan kata benda itu kata ganti majrur bersambung. Apakah kalian baik-baik? Apakah kalian baik-baik? Jadi apakah di sini itu kata tanya yang menanyakan iya atau tidak, ya? Itu hal. Ya, hal. Atau a. Lebih singkat lagi ini a. Kalian, coba lihat kalian. Kalian di sini tidak sama dengan kalian di sini. Kalian di sini berdiri sendiri sebagai mubtada. Kalian yang berdiri sendiri sebagai mubtada adalah kalian sebagai kata ganti marfu terpisah, antum. Hal antum, ya, hal antum, kabarnya itu baik-baik. Baik-baik itu bi khair. Baik-baik itu kombinasi antara harful jarmi dengan khair. Jadi bi khairin. Ya. Jadi hal antum bi khair, antum bi khair. Jadi ini merupakan ungkapan idiomatis yang artinya baik-baik saja. Jadi kalau kita terjemahkan secara harfiah, bi khairin itu dengan kebaikan. Itu ungkapan idiomatis, ya, yang artinya baik-baik.
baik-baik saja. Hal antum bi khair. Jadi kalau kita bertemu dengan seorang laki-laki, kemudian kita hendak menanyakan kabarnya, kaifa haluka? Apakah anta atau hal anta bi khair? Apakah anta baik-baik saja? Ya. Oke. Jadi pemahaman tentang kata ganti itu sangat penting ya, sangat menentukan. Coba lihat dalam bahasa Indonesia di sini kalian, di sini juga kalian. Tapi kalian di sini kita gunakan kuda, oleh karena kalian perempuan. Kalian di sini kita gunakan antunna. Oh, ini antunna, oleh karena kalian ini perempuan ya. Hal antunna bi khair. Jadi hal antunna bi khair. Kalau antum itu kalau laki-laki, tergantung sebetulnya ya. Jadi hal antunna. Hal antunna bi khair. Hal antunna bi khair. Atau apakah kalian perempuan baik-baik saja? Nomor 4, seniman-seniman Maroko itu orang-orang baik. Ini kalimat ismiyah tipe 1 yang mubtadanya seniman-seniman Maroko itu orang-orang baik, itu khabar. Seniman itu fannan. Ya, fannan sudah berulang kali kita temukan ini. Fannanun. Kalau begitu bentuk perempuannya itu fannanatun, ya. Maroko itu KSK Maghribiyun. Kalau orang-orang baik itu muhsinun, kata sifat. Muhsinun. Perhatikan, ini seniman-seniman ini perempuan ya. Atau seniwati. Seniman-seniman ini perempuan. Jadi setiap bentuk jamak di latihan ini itu jamak feminin. Berarti al-fannanatu jamak muannas salim. Kemudian kata sifat al-maghribiyatu, selaras. Al-maghribiyatu. Ini kata sifat ya, kata sifat kebangsaan, selaras dengan ini. Al-fannanatu al-maghribiyatu. Ya, itulah ininya, mubtadanya. Kemudian khabarnya orang-orang baik. Muhsinatun. Tambahkan atun. Muhsinatun. Putri-putri mereka, lihat putri itu bintun, putri. Kemudian bentuk jamaknya banatun. Ini jamak taksir lagi ya. Banatun. Jadi putri-putri mereka banatuhunna. Ini idhafiyun. Banatuhunna. Ini sebagai mubtada. Banatuhunna juga orang-orang baik. Muhsinatun. Orang-orang baik, muhsinatun. Khabar ya. Muhsinatun juga aidan ya, muhsinatun itu aidan. Jadi badatuhunna muhsinatun aidan. Mereka tukang masak. Ini mubtada, mereka itu perempuan ya. Mereka perempuan itu jamak kata benda marfu terpisah, hunna. Tapi bukan hunna yang ini ya. Hunna yang ini itu kata ganti majrur. Ini hunna sebagai mubtada, juga hunna. Kemudian tukang-tukang masak itu tabakhat, perempuan. Tabakhatun. Ini sebagai khabar. Hunna tabakhatun. Perangai mereka, perangai siapa? Perangai tukang masak itu ya fi'luhunna, ini sudah ya.
Sudah berkali-kali kita munculkan ini fi'aluhunna. Perangai itu fi'alun. Fi'aluhunna. Ini perangai itu fi'alun. Fi'alun. Dirangkai dengan mereka perempuan fi'aluhunna. Ini bagus. Bagus itu kata kerja ya. Itu hasuna di sini. Ya, hasuna. Oleh karena kata kerja dia ditempatkan di depan ya. Ditempatkan di depan. Kita gunakan hasuna atau hasunat. Lihat ini. Ini fi'al itu kata apa? Laki-laki, berarti hasuna. Hasuna fi'aluhunna. Jangan lihat hunnanya ya. Hunnanya perempuan. Tapi yang bagus itu bukan hunnanya, tapi perangainya. Fi'aluhunna. Perangai itu laki-laki. Hasuna fi'aluhunna. Ini kata kerja ini sebagai subjek. Ya, sebagai subjek. Ya. Hasuna fi'aluhunna. Jadi kalau kita bentuk dalam jumlah ismiyah, ini fi'aluhunna bisa mubtada, kemudian subjeknya itu baik. Baik itu kata sifat hasan. Fi'aluhunna hasan ya. Bisa juga dalam jumlah fi'liyah hasuna fi'aluhunna. Kalau fi'aluhunna hasan, kalau kita gunakan kata sifat hasan itu sudah menunjukkan sesuatu yang stabil ya, sudah stabil. Kalau ini tidak, ya baik pada waktu itu ya, mungkin setelah itu bisa berubah. Hasuna fi'aluhunna. Jadi kita gunakan ini saja, hasuna fi'aluhunna. Sekolah kalian, sekolah itu ini kalimat ismiyah biasa ini ya. Ini mubtada, ini khabar. Jadi sekolah madrasatu kalian, madrasatu kunna, ini kalian nih. Madrasatu kunna, sekolah kalian, jauh dari sini. Ini mubtada, jauh itu ba'id. Oleh karena madrasah itu perempuan, kita gunakan khabar perempuan. Ba'idatun, dari, untuk ba'id itu an ya. An huna sini ya. Jadi madrasatu kunna ba'idatun an huna. Kalau dekat, qaribatun min huna. Qarib itu min, kalau ba'id an. Ya, madrasatu kunna, sekolah kalian, ba'idatun an huna, jauh dari sini. Nomor 7, ini dialog antara A dan B. Siapa ayah kalian? Man itu siapa? Ya, ayah itu kata benda. Ini kata benda, ini kata ganti ya. Ayah itu kata benda spesifik. Jadi kalau dia difungsikan sebagai kata benda satu, mudhaf, dia harus diakhiri dengan waw ya. Man abu kalian, man abu kunna. Man abu kunna. Man abu kunna. Jadi kita gunakan kunna. Kalau pertanyaan ini diajukan kepada sekelompok laki-laki, man abukum. Siapa ayah kalian? Ya, laki-laki. Kalau siapa ayahmu, satu orang laki-laki, man abuka. Ya. Kalau siapa ayahnya, nya itu perempuan, man abuha, dan sebagainya. Kemudian dijawab, ayah kami, berarti sekelompok perempuan itu bersaudara ya. Dia mempunyai satu ayah. Ya, ayah kami abuna, ini mubtada. Kalau ayah kalian abukunna, ya. Kalau ayah kami abuna, kalau ayah mereka perempuan abuhunna. Seorang atlet riyadhiyun sudah pernah dimunculkan. Riyadhiyun. Ya, abuna riyadhiyun. Ayah kami seorang atlet. Putri-putri mereka tinggal. Tinggal itu ini kata kerja. Ya, kata kerja. Jadi ini jumlah fi'liyah. Tinggal itu sakana. Kemudian subjeknya putri-putri, itu perempuan, berarti sakanat. Begitu kan aturan jumlah fi'liyah itu. Sakanat
Ini verb tinggal. Siapa itu? Putri-putri. Putri-putri itu bintun, ya. Putri-putri itu banatun. Jamak ini kebetulan jamak yang menyerupai jamak muannas salim, tapi tidak persis. Sakanat banatuhunna, banatuhunna. Ini anak perempuan ini, banat. Ya, hunna itu mereka perempuan, ya. Lihat tuh, hunna. Sakanat banatuhunna, sakanat banatuhunna. Ini sebagai subjek. Di mana di apartemen, fi syaqqah. Apartemen itu sudah pernah dimunculkan, ya. Syaqqah, fi syaqqah, fi syaqqati. Ya, apartemen itu syaqqah, fi syaqqah. Sakanat banatuhunna fi syaqqah. Apartemen mereka, apartemen siapa? Ya, apartemen anak-anak mereka ini. Oleh karena putri-putri mereka ini tinggal di apartemen. Apartemen mereka syaqqa, syaqqatu mereka hunna. Ini kata benda. Ini kata ganti. Kata ganti, ini kata ganti. Syaqqatuhunna itu mubtada dekat. Dekat itu qarib. Jadi qaribatun. Oleh karena syaqqah itu perempuan, dia bertamarbutah, ya. Perempuan. Qaribatun, dari itu min untuk qarib. Qaribatun min huna. Perhatikan itu. Kalau jauh dari sini, ba'idatun an huna. Kalau dekat dari sini, qaribatun min huna. Syaqqatuhum. Ya, syaqqatuhum. Kalau rumah mereka perempuan, baituhunna. Bait itu laki-laki. Oleh karena itu ini laki-laki, qaribun. Baituhunna qaribun min huna. Siapa nama mereka? Siapa itu man, ya? Man. Tapi dalam konteks nama begini, ini sebetulnya yang benar itu apa nama mereka itu, ya. Apa nama mereka? Oleh karena nama itu benda, bukan orang. Kalau man itu menanyakan orang. Kalau menanyakan nama itu dalam bahasa Inggris pun menanyakan nama what, ya, bukan who. What. Bahasa Indonesia saja sebetulnya yang menggunakan siapa. Siapa nama. Seharusnya bukan siapa nama, tapi apa nama mereka. Oleh karena nama itu bukan orang. Sedangkan siapa itu menanyakan orang. Bahasa Arab juga begitu. Ya, yang menanyakan nama itu ma. Masmuka, siapa namamu? Ya, masmuka, ini yang lazim ini, ya. Masmuka, siapa namamu? Masmuka, siapa namamu? Ismi Husain misalnya, nama saya Husain, ya. Siapa nama mereka? Mereka itu banyak, ya. Oleh karena itu namanya pun banyak, ya. Kita gunakan bentuk jamak dari nama. Nama itu ismun, bentuk jamaknya asma, ya. Ismun, asma. Makanya itu nama-nama yang bagus, al-asma'ul husna, ya, nama-nama Allah. Jadi siapa nama mereka? Asma'u, kita rangkai dengan mereka. Asma'uhunna. Siapa nama mereka? Kemudian yang terakhir, mereka pergi. Pergi ini kata kerja, berarti jumlah fi'liyah. Kita lihat subjeknya itu kata ganti. Kalau subjeknya kata ganti, tampilkan kata kerja itu sesuai dengan tasrif. Pergi, ya. Kalau kita tasrif pergi itu, dia laki-laki pergi, dhahaba. Dia perempuan pergi, dhahabat.
Ya. Kalau engkau laki-laki telah pergi, dhahabta. Kalau engkau perempuan telah pergi, dhahabati. Kalau saya telah pergi, dhahabati. Kalau mereka dua orang laki-laki, ya, pergi, dhahaba. Kalau mereka dua orang perempuan pergi, dhahabata. Kan begitu kan? Nah, kalau kalian dua orang laki-laki pergi, dhahabtuma. Dhahabtuma juga untuk perempuan. Kalau kami pergi, dhahabna. Gitu ya. Nah, jadi kalau mereka, ini pergi untuk mereka perempuan belum kita pelajari. Ini kata ganti marfu bersambung. Ya. Kalau setelah kata ganti itu kata kerja, berarti kata ganti itu bersambung dengan kata kerja itu. Ya, bersambung dengan kata kerja itu. Dia dinamakan kata ganti marfu bersambung, dan dia sebagai fa'il, ya, subjek dari kata kerja namanya fa'il. Kalau bukan diikuti oleh kata kerja seperti ini, mereka sibuk. Ini mubtada. Mubtada itu kata ganti marfu terpisah, ya. Nah, jadi mereka perempuan pergi itu dhahabna. Belum kita pelajari ini. Tinggal ini saja sebetulnya untuk kata ganti ini. Dhahabna. Jadi dhahab itu apa itu kata kerja, ini subjek, dhahabna. Nah, jadi kalau kita tasrif dhahaba itu ya, kita tasrif mendatar saja secara konvensional. Dhahaba, dhahabu, dhahabat, dhahabata, dhahabna. Itu dia, dhahabna. Dhahabna itu mereka perempuan pergi. Baru kalau engkau dhahabata, dhahabatuma, dhahabatum, dhahabati, dhahabatuma, dhahabtunna. Kalau saya pergi, dhahabatu. Kalau kami pergi, dhahabna. Nanti akan kita indikan itu, tasrif itu. Dhahabna, jadi mereka pergi kemana? Ke sekolah. Ilal madrasati. Ilal madrasati. Iya kan? Pada hari ini, pada pagi ini. Dhahabna ilal madrasati, pada pagi hari. Pada pagi hari itu fis sabah. Ya, fis sabahi. Fis sabahi. Bisa juga sabahan, ya. Fis sabahi atau sabahan. Ya. Nanti akan kita insyaallah sabahan pelajari yang begini-begini ini. Kalau pada pagi hari, pada sore hari, fil masai atau masaan. Dhahabna ilal madrasati fis sabahi. Mereka sibuk. Mereka di sini itu mubtada. Kalau mubtada kita gunakan kata ganti marfu terpisah. Jadi hunna sibuk, mashghulun sibuk, mashghulatun ini mubtada, ini khabar. Di sekolah fil madrasati, kalau ke sekolah ilal madrasati, kalau di sekolah fil madrasati, ya, hingga ini harful jar ya, dalam hal ini harful jar. Hatta matla'il fajr. Jadi hatta hingga sore. Hatal masai. Hingga sore. Kalau hingga pagi hatta sabahi. Hatal fajri, hingga subuh ya, hingga subuh. Alhamdulillah kita sudah terjemahkan 10 kalimat. Sekarang mari kita cek secara sepintas kalimat-kalimat terjemahan ini. Hunna mashghulatun fil madrasati hatta al-masai. Mereka sibuk, mereka perempuan ya, sibuk di sekolah hingga sore. Kemudian dhahabna il madrasati, kalimat fi'liyah. Mereka pergi, merekanya itu na ya. Nah, itu mereka perempuan.
Kalau mereka laki-laki, dhahabtum. Ya. Ini kata ganti marfu bersambung. Kalau ini kata ganti marfu terpisah. Coba lihat, ini sama-sama mereka. Nah itu mereka, hunna itu mereka. Tapi nah ini kata ganti yang disambungkan dengan kata kerja. Kata ganti mereka yang disambungkan kata kerja. Kalau hunna ini kata ganti mereka yang berdiri sendiri sebagai mubtada. Mereka pergi ke sekolah fi sabahi atau sabahan pada pagi hari. Siapa nama kalian? Ma asma'u hunna. Siapa nama mereka? Ma asma'uhunna. Ya, kemudian ini sakanat banatuhunna, putri-putri mereka tinggal fi syaqqah, di apartemen. Putri-putri mereka tinggal di apartemen. Kemudian syaqqatuhunna, apartemen mereka qaribatun minhunna, dekat dari sini. Kalau ini siapa ayah kalian? Man abukunna. Man abukunna. Man abukunna kita gunakan ayah bentuk tunggal oleh karena ini kalian ini punya satu ayah ya, bersaudara. Anggapannya begitu. Man abukunna, kemudian dijawab abuna riyadhiyun. Ayah saya, ayah kami itu seorang atlet. Sekolah kalian jauh dari sini. Madrasatukunna ba'idatun anhuna. Kita gunakan ba'idatun, perempuan. Oleh karena madrasah itu perempuan ya. Tapi kalau ini laki-laki, baitukunna, rumah kalian, ya ba'idun anhuna. Mereka tukang masak. Ya. Mereka tukang masak, hunna tabakhat. Hasuna fi'luhunna, perangai mereka bagus. Coba lihat nih, al-fannanatul maghribiyatu muhsinatun. Seniman-seniman Maroko itu perempuan ya. Itu orang-orang baik. Muhsinatun, kemudian banatuhunna muhsinatun aidan, putri-putri mereka orang-orang baik juga. Kemudian ini hal antunna bi khair, apakah kalian laki-laki, kalian perempuan ya, baik-baik saja. Hal antunna bi khair, apakah kalian baik-baik saja. Kemudian kaifa halatukunna, kaifa halukunna, apa kabar kalian, bagaimana keadaan kalian. Kaifa halukunna. Kemudian tarakat tabibatu kutubahunna fil mahja. Jadi apa itu, pelajar-pelajar itu meninggalkan kutubahunna, buku mereka di asrama. Kemudian hadhihi kutubukunna ya akhawati. Ini buku-buku kalian wahai saudara-saudaraku. Ya, saya kira cukup sekian. Semoga bermanfaat. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.